Au hakikat al-manhaj as-salafi, yang nama lengkapnya ialah Hakikatu al-manhaj as-salafi wa hajatul ummatil masati ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan yang sebelumnya sampai pada penjelasan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi ta'ala alaihi dari kutipan penjelasan atau pemaparan dari Al-Imam Al-Lalikai rahmatullahi ta'ala alaihi dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, di mana beliau membawakan hadis tentang atau hadis yang masyhur dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang berisi sekian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wasiat untuk mendengar serta taat kepada pemerintah walaupun yang menjabat, yang memimpin adalah seorang budak. Nah, dan wasiat beliau ketika para sahabat beliau dan juga umat ini mendapati dan melihat perselisihan yang begitu banyak. Nasihat untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau, dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, dan bahkan beliau menekankan untuk dipegang kuat-kuat, dipegang erat-erat, digigit yang sangat kuat. Naam, dan beliau menjelaskan bahwasanya perkara muhdatsah itu merupakan kebid'ahan dan semua bid'ah tempatnya adalah di dalam an-nar. Kemudian kita sedikit mengulang dan memurajaah dari atau penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi ta'ala alaihi yang dinukil oleh Asy-Syaikh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala, yang berisi sedikit pemaparan atau faidah penjelasan tentang hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Yaqulu al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala ba'da dzikri haditsil Irbad ibn Sariyah al-mutaqaddim. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala memberikan catatan, memberikan penjelasan setelah penyebutan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dan penjelasan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala ini beliau muat dalam kitab Al-I'tisam, dalam kitab beliau yang masyhur bernama kitab Al-I'tisam. Qala rahimahullah, kata Imam Asy-Syatibi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah, wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bibayani jami'i ma yuhtaju ilaihi fi amrid dini wad dunya. Telah sabit, telah terbukti ya, dengan bukti yang cukup dan sangat kuat, barakallahu fikum, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lam yamut, tidaklah beliau wafat, tidaklah beliau meninggal, dicabut nyawanya oleh Rabbul Alamin, hatta ata bibayani jami'i ma yuhtaju ilaih, sampai beliau membawakan atau menyampaikan semua penjelasan dan semua ilmu ma yuhtaju ilaih, yang dibutuhkan oleh manusia, fi amrid dini wad dunya, dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Nah, artinya tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat kecuali telah menyampaikan semua risalah, semua isi syariat
yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, artinya pula agama ini datang kepada kita semuanya dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam keadaan telah sempurna. Wa hadza, kata Imam Asy-Syatibi, beliau melanjutkan, wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnah. Nah, keyakinan ini tidaklah ada satupun dari kalangan ahlu sunnah yang menyelisihi. Artinya, telah terjadi ijma', telah terjadi kesepakatan dan konsensus di kalangan para ulama ahlu sunnah bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu tidaklah wafat kecuali setelah agama Islam ini sempurna beliau sampaikan. Telah purna beliau sampaikan semuanya. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ أَوْ مَقَالِهِ. Maka jika perkaranya demikian, yang kita yakini bahwa agama ini, agama Islam ini, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dakwah as-salafiyah, itu merupakan dakwah yang sempurna, agama yang sempurna, maka mubtadi', orang-orang yang mengada-ngadakan bid'ah, orang-orang yang merekayasa bid'ah kemudian diklaim bagian dari agama Islam, orang-orang mubtadi' entah secara tersirat dalam isyarat-isyarat ucapan mereka, ataukah secara tersurat atau terucap di lisan-lisan mereka, mereka menyatakan bahwa syariat lam tatim. Anna syari'ata lam tatim. Mereka menyatakan entah filisanil hal atau filisanil maqal. Entah filisanil hal berupa isyarat-isyarat, berupa sindiran-sindiran, ataukah maqalihi, ataukah memang benar-benar terucap dalam perkataan dan lisan-lisan mereka. Mereka menyatakan dan mereka meyakini bahwasannya asy-syari'ah lam tatim. Bahwasannya syariat itu tidaklah atau belum sempurna. Wa annahu baqiya minha asya' yajibu aw yustahabbu istidrakuha. Dan bahwasannya masih ada beberapa bagian atau masih ada beberapa perkara dalam syariat agama ini yang harus atau butuh untuk istidrakuha, diluruskan, diperbaiki, dibenahi. Karena mereka nggak meyakini sempurna. Sehingga butuh yang namanya ditambal, diperbaiki, dan dibenahi. Li'annahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' wa lastadraka 'alaiha. Karena andaikan duhai kiranya mereka mu'taqidan, mereka semuanya meyakini kalau syariat agama Islam ini benar-benar sempurna, bahwasanya agama syariat ini betul-betul telah lengkap dari semua sisinya, maka dia nggak akan melakukan bid'ah atau mencetuskan bid'ah yang ia rekayasa. Walastadraka 'alaiha, dan mereka pun para mubtadi' tidak akan istadraka. Tidak akan mau membantah atau berupaya memperbaiki agama. Apanya yang mau diperbaiki? Wong sempurna kok. Apanya yang kurang? Apanya yang perlu ditambal? Wa qailu hadza dhallun 'anis siratil mustaqim. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, berkeyakinan bahwasanya agama belum sempurna, butuh untuk disempurnakan, butuh untuk ditambal, butuh untuk dibenahi, maka dia telah dhallun 'anis siratil mustaqim. Dia telah menyimpang keluar jauh dari as-sirat al-mustaqim. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi menukilkan penjelasan dari salah seorang ulama. Beliau menyatakan qala Ibnul Majishun rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnul Majishun, murid dari Al-Imam Malik ibn Anas rahimahumullahul jami'. Kata Imam Ibnu Majishun, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengarkan Malik ibn Anas, guru beliau, menyatakan
man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang ibtada'a, melakukan tindakan bid'ah, mengada-ngadakan, merekayasa sebuah pemikiran, sebuah ideologi, ataukah merekayasa sebuah keyakinan, merekayasa sebuah amalan dalam agama Islam ini, sebuah bid'ah yang ia pandang bahwasanya bid'ah tersebut hasanah. Dikatakan bid'ah itu nggak pernah ada contoh sebelumnya. Betul-betul gharib, karena memang apa? Karena memang tidak ada contoh sebelumnya. La kitaban wala sunnah. Tidak ada contoh dari kitab maupun sunnah. Nah, sedikit pun nggak ada. Makanya dikatakan apa? Bid'ah. Betul-betul direkayasa, dicetuskan pertama kalinya. Nah, nggak ada contohnya sama sekali dari, dan tidak ada asal usulnya dari syariat. Tetapi oleh para mubtadi' dipandang hasanah. Maka barang siapa, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang mencetuskan kebid'ahan di dalam agama Islam ini, yang ia pandang bahwasanya bid'ah tersebut baik, bagus, ya, bagus untuk diamalkan, walaupun tidak berasal dari Al-Quran dan tidak berasal dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi ia memandang bid'ah tersebut baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka sungguh ia telah menuduh, ia telah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengkhianati risalah. Sama saja ia menyatakan bahwasanya ada bagian dari agama ini yang belum disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja dia meyakini bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam masih ada sedikit yang beliau sembunyikan sampai beliau wafat dari agama ini. Agama ini, barakallahu fikum, dia meyakini, Ahlul Bid'ah meyakini bahwa, barakallahu fikum, agama ini masih ada yang disembunyikan. Agama ini masih ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, atau paling tidaknya ia menyatakan belum sempat tersampaikan. Sehingga ya ikhwan, barakallahu fikum, ia meyakini bahwasanya agama ini belum sempurna. Itu sama saja ia telah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam khana risalah, sya'a am abah. Entah dia ridho ataukah enggak ridho, dikatakan demikian. Dikatakan bahwa dia menuduh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam mengkhianati risalah agama. Nah, tapi memang faktanya demikian. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Majishun, atau menukil dari Al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alaihi, li'anna Allah yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Imam Malik rahimahullah, hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan, telah aku lengkapi nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridho bahwasanya Islam menjadi satu-satunya agama yang kalian peluk. Fama lam yakun yawma idzin dinan, kata Imam Malik rahimahullahu taala, melanjutkan, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunal yawma dina. Maka segala ajaran, segala keyakinan, dan segala rasio, ya, segala i'tiqad, segala amalan yang pada hari itu, pada hari turunnya ayat tersebut tidak teranggap bagian dari agama, fala yakunu al-yauma dina, maka hari ini pun juga tidak teranggap sebagai agama. Yang di masa itu tidak teranggap sebagai bagian dari agama, maka sama kalau dimunculkan pada hari ini, hari apa? Hari di masa Imam Malik mengucapkan nasihatnya tersebut. Kalau dimunculkan hari ini, maka ini pun juga bukan bagian dari agama.
Taib. Ini wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, supaya selamat dari yang namanya iftiraqul ummah. Selamat dari yang namanya perpecahan. Selamat dari yang namanya ikhtilaf. Ya. Tetap berada di atas agama yang lurus. Tetap berada di atas as-sirat al-mustaqim. Berpegang teguh dengan agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. Thumma ba'da Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Selesai penukilan dari Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi dari kitab Al-I'tisam. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala melanjutkan, atau ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum dilanjutkan kita coba merenungi sedikit dari wasiat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada hadits Irbad bin Sariyah. Nah, beliau memberikan jalan keluar, beliau memberikan solusi dari perselisihan yang sangat-sangat banyak yang pasti akan dilihat oleh para sahabat dan dilihat oleh umat ini setelah beliau wafat, setelah beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau menyatakan, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Bahwasanya siapapun yang tetap masih hidup sepeninggalku nanti, maka dia pasti akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. فَعَلَيْكُمْ. Maka pada kondisi demikian, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, فَعَلَيْكُمْ. Alaikum ini artinya adalah wajib bagi kalian. Yakni, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam mewajibkan kepada kita. Untuk apa? Bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bahkan beliau tambahi lagi pada kalimat berikutnya, tamassaku biha. Ini kata perintah, fi'lu amrin. Tamassaku biha. Fi'il amr. Yang bermakna apa? Bermakna perintah. Maka perintah konsekuensinya wajib. Tidak ada dalil lain yang memalingkan kewajiban perintah tersebut dari makna wajib. Sehingga siapapun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah yang tidak mengikuti wasiat beliau ini, yang menjadi perintah beliau ini tadi, maka dia athim. Dia berdosa, telah menzalimi dirinya sendiri. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha. Beliau tambahkan dengan perintah berikutnya. Addu. Gigitlah. Tambahi fi'il amr lagi. Perintah lagi. Gigitlah kuat-kuat bin nawajid. Dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Kata perintah. Yang konsekuensinya apa? Wajib. Wajib untuk diikuti. Wajib untuk dipegangi. Wajib untuk barakallahu fikum, diikuti. Nah, maka barang siapapun yang tidak mengikuti nasihat beliau alaihi salatu wassalam setelah sampainya nasihat ini kepadanya, maka sungguh ia telah berdosa. Karena melanggar nasihat Rasul alaihi salatu wassalam. Melanggar perintah beliau. Nah, melanggar perintah beliau. Nah ini, beliau mewajibkan sesuatu yang menjadi keselamatan umatnya. Beliau mewajibkan nasihat, wasiat yang menjadi, barakallahu fikum, yang menjadi kunci keselamatan umat. Kunci keselamatan kita semuanya. Dan yang beliau perintahkan untuk dipegangi adalah dakwah as-salafiyah. Dakwah ahlus sunnah. Dakwah yang beliau bawa. Dakwah yang beliau bawa. Barakallahu fikum. Dakwah yang beliau ajarkan. As-salafiyah. Dakwah ahlus sunnah. Maka wajib. Kenapa? Karena memang
dakwah Ahlus Sunnah merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Nah, kemudian kita beralih kepada penjelasan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala berikutnya. Kata beliau hafizahullah, "Tsumma ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam sara ala tariqihi khulafa'uhu ar-rasyidun wa ashabuhu al-mardiyun radhiyallahu anhum. Kama qala azza wa jalla, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surat Yusuf ayat ke-108. Kemudian kata Syekh Abdullah Salfiq hafizahullah, kemudian setelah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, setelah Rasul alaihi salatu wassalam berjalan di atas bimbingan wahyu. Rasul alaihi salatu wassalam berjalan di atas bimbingan wahyu. Berjalan di atas siratal mustaqim. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinyatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wa innaka la'ala innaka ala siratim mustaqim. Innaka ala siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas siratal mustaqim. Kemudian setelah Rasul alaihi salatu wasallam yang berjalan di atas jalan tersebut, berjalan di atas siratal mustaqim tersebut, sara ala tariqihi khulafa'uhu ar-rasyidun wa ashabuhu al-mardiyun radhiyallahu anhum. Yang berjalan di atas tariqah beliau, jalannya beliau, yang berjalan di atas petunjuknya beliau, berjalan di atas siratal mustaqim. Berjalan di atas metode dakwahnya beliau, metode beragamanya beliau, metode ibadahnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-khulafa'uhu ar-rasyidun atau khulafa'uhu ar-rasyidun. Khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Empat ini, wa ashabuhul mardiyun, dan segenap seluruh para sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Kama qala Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ini adalah ajaranku. Ini adalah jalanku, jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk diikuti. Yaitu ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak umat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan dakwahku, aku mengajak umat manusia kembali kepada Allah Azza wa Jalla ala basiratin, di atas bimbingan basirah, di atas bimbingan ilmu. Ana wa manittaba'ani, inilah jalan yang aku lewati, jalan yang aku lalui, jalan yang aku ikuti, yaitu saya wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa yang orang terdepan dalam mengikuti beliau? Ya para sahabat. Siapa orang terdepan di dalam mengikuti beliau? Barakallahu fiikum, yakni al-khulafa'u ar-rasyidun atau khulafa'u ar-rasyidun. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sedikit pun bukan bagian dari kaum musyrikin. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullahu ta'ala, wa tamassaku bi wasiyati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka, yaitu khulafa'uhu ar-rasyidun wa ashabuhu al-mardiyun, khulafa'ur rasyidin, dan semua sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya tamassaku bi wasiyati nabiyihim. Mereka semuanya berpegang teguh dengan wasiat nabinya alaihi salam. Tidak cukup itu, wa'addu ala kitabillahi binawajidhihim, dan mereka menggigit kuat-kuat, erat-erat
Apa yang mereka gigit? Bimbingan Allah Jalla wa'ala dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran. Berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran binawajidhihim. Mereka gigit erat-erat ajaran tersebut. Mereka gigit erat-erat wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla tersebut. Wajahadu fillahi haqqa jihadihi. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jihad yang hakiki, dengan sebenar-benarnya jihad. Wantasharu fil amsari yu'allimuna an-nasa kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan kemudian mereka intasharu fil amsar, mereka bertebaran di muka bumi, di berbagai kota, di berbagai belahan bumi. Apa tujuannya? Yu'allimuna an-nasa kitab rabbihim. Mereka mengajarkan kitab suci Allah Jalla wa'ala, yaitu Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada an-nas, umat manusia, dan mengajarkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam kepada umat manusia. Wa kanu kama qala anhum sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi mereka, keadaan mereka, yakni keadaan para sahabat, khulafa'uhu ar-rasyidun, para pengganti Rasul alaihi salatu wasallam yang terbimbing, terbina di atas hidayah, di atas siratal mustaqim, dan para sahabatnya, yakni mereka ini seperti yang Rasul alaihi salatu wasallam sabdakan, yang beliau ucapkan dalam sabdanya, khairu ummati qarni. Umat terbaik adalah umat di generasiku. Pengikut beliau di generasi beliau. Pengikut beliau, yang beriman kepada beliau dan berpegang teguh dengan ajaran agama beliau yang di masa beliau. Khairu ummati qarni. Umatku yang terbaik adalah orang-orang yang beriman di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya di masa yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian di masa yang berikutnya lagi. 3 kurun al-mufaddalah. 3 kurun al-mufaddalah. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala juga kembali wa awdahi hujjatin wa ma'kulin kitab Allahil haqqil mubin. Dan di antara ucapan yang paling besar, ucapan yang paling agung, akidah yang paling agung, serta hujjah yang paling terang benderang, hujjah yang paling yang paling masuk akal. Barakallahu fikum. Adalah kitabullahil haqqil mubin. Adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran yang berisi al-haq yang nyata. Yang berisi al-haq yang nyata. Taib. Ini merupakan apa? Merupakan ucapan yang paling besar, akidah yang paling agung, hujjah yang paling jelas, serta hujjah yang paling logis, yaitu adalah Al-Quran yang berisi al-haqqul mubin, al-haq yang betul-betul nyata. Tsumma qaulu Rasulillahi au qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-akhyaril muttaqin. Tsumma ma ajma'a alaihi salafus salihun. Kemudian dalil yang paling jelas, hujjah yang paling gamblang, keyakinan dan akidah yang paling agung, yang paling logis berikutnya setelah Al-Quran adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam, artinya sunnah beliau. Wa sahabatihil akhyar, dan sunnah para sahabat beliau, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma ajma' alaihi salafus salihun. Kemudian dalil yang paling jelas dan paling logis tersebut adalah ajma' alaihi salafus salihun, yaitu kesepakatannya generasi salaf.
Semua dalam segala hal, segala ajaran yang disepakati oleh mereka, itulah yang paling agung, paling mulia. Barakallahu fikum. Tsumma tamassuk bimajmu'iha, kemudian berpegang teguh dengan semuanya, dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, dan dengan kesepakatannya generasi salaf. Wal maqam 'alaiha ila yaumiddin, serta senantiasa istiqomah di atasnya sampai pada hari ad-din, hari kiamat atau hari akhir. Nah, tsumal ijtinab 'anil bid'ah, kemudian menjauh sejauh-jauhnya dari yang namanya kebid'ahan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tidak akan pernah mungkin dalam hatinya seorang sunni, seorang ahlus sunnah yang benar-benar murni, yang betul-betul tulus cintanya terhadap sunnah, tulus cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan ajaran beliau, mustahil terkumpul pada hati hamba tersebut cinta terhadap dua perkara yang bertolak belakang. Di satu sisi cinta sunnah, di sisi lain cinta kepada bid'ah. Ini tidaklah mungkin. Ya. Yang namanya ahlus sunnah, seorang sunni akan menjunjung tinggi yang namanya ajaran sunnah. Dan yang ia prioritaskan dan ia kedepankan adalah cinta terhadap sunnah. Itu pasti. Sehingga tidak mungkin seorang hamba mengaku dirinya cinta sunnah, tetapi masih suka dengan bid'ah. Tidak mungkin terus kemudian pada diri seseorang, barakallahu fikum, cinta terhadap sunnah, cinta kepada ahlus sunnah, tapi dia juga di sisi lain mencintai ahlul bid'ah. Ini nggak mungkin. Nah, maka ahlus sunnah yang murni, ahlus sunnah yang betul-betul di atas sunnah, barakallahu fikum, adalah ahlus sunnah yang betul-betul cinta terhadap sunnah, cinta terhadap ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Cinta terhadap sunnah, cinta terhadap dakwah salafiyah. Nah. Thumma al-ijtinab 'anil bid'ah. Kemudian menjauh sejauh-jauhnya dari kebid'ahan. Itu mesti. Sekian ulama menjelaskan. Ya. Kalau sudah mencintai sunnah, otomatis dia diperintahkan untuk menjauhi kebid'ahan. Itu mesti. Nah, seseorang yang mencintai sunnah nggak mungkin terus kemudian di saat yang sama cinta kepada kebid'ahan. Suka dengan kebid'ahan. Ijtinab, dia akan diperintahkan untuk menjauh sejauh-jauhnya. Anil bid'ah wal istima' ilaiha. Dan diperintahkan untuk menjauh sejauh-jauhnya dari apa? Dari mendengarkan kebid'ahan tersebut. Mimma ahdatsahal mudillun. Kebid'ahan yang dicetuskan, yang dibuat-buat oleh orang-orang al-mudillun, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Fahadhil wasaya al-mawruthal matbu'ah wal atharul mahfudhatul manqulah wa tara'iqul haqqil maslukah wad dalailul laihatul mashhurah wal hujajul bahiratul mansurah allati 'amalat 'alaiha as-sahabatu wat tabi'un wa man ba'dahum min khassatin nasi wa 'amatihim minal muslimin wa'taqaduha hujjatan fima bainahum wa bainallahi rabbil alamin. Nah. Fahadhil wasaya al-mawrutha al-matbu'ah. Maka inilah kata Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, ini adalah wasiat yang diwariskan dan diikuti turun-temurun oleh para pengikut salaf, oleh para pengikut ajaran salafi, orang-orang yang berkomitmen menjadikan manhajus salafi adalah pedoman hidupnya. Ini wasiat yang disampaikan. Wasaya al-mawrutha al-matbu'ah. Wasiat-wasiat yang mawrutha, yang diwarisi serta diikuti. Wal atharul mahfudhatul manqulah. Serta inilah athar-athar yang tersimpan dan ternukilkan, terajarkan.
kepada umat, kepada as-salafiyun, wa tara'iqul haqqil maslukah, dan ini merupakan jalan al-haq yang maslukah, yang ditempuh, wad dalailul laihatul masyhurah, dan sekaligus merupakan dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran Islam, kebenaran ajaran sunnah al-laihah, ya al-laihah, yang betul-betul nampak nyata, wal masyhurah, serta masyhur, serta merupakan al-hujaj al-bahiratul mansurah, merupakan hujah-hujah yang gamblang serta pasti akan ditolong. Tidak ada seorang pun yang berpegang teguh dengan ajaran ini kecuali pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya selama dia mau bersabar. Ya, selama ia mau bersabar menanti pertolongan Allah Jalla wa ala. Nah, bisabr wal yaqin. Nah, Taib, allati amilat 'alaiha as-sahabat wat tabi'un. Nah, inilah wasiat-wasiat inilah yang diamalkan, yang diimplementasikan, yang diterapkan oleh para sahabat, oleh at-tabi'un, murid-muridnya, murid-murid para sahabat, tabi'un, wa man ba'dahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, min khasatin nas. Nah, dari kalangan orang-orang khusus, para ulama, wa amatihim minal muslimin, serta orang-orang, nah, orang-orang umumnya dari kalangan kaum muslimin. Wa'taqaduha hujjatan fima bainahum wa bainallahi rabbil alamin, dan mereka yakini kitab suci ini, ya, meyakini Al-Qur'an serta sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah para sahabat, serta kesepakatan generasi salaf. Barakallahu fikum, mereka diyakini oleh ahlus sunnah dari masa ke masa, i'taqadu hujjatan, diyakini sebagai hujjah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Thumma man iktada bihim minal a'immatil muhtadin waqtafa atharahum minal muttabi'in. Kemudian ini juga diyakini oleh orang-orang iktada bihim, yang bersuri tauladan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Nah, orang-orang khususnya kaum muslimin dan orang-orang umumnya diteladani, ya, diteladani oleh para a'immatul muhtadin, oleh para imam-imam yang berada di atas hidayah. Waqtafa atharahum, dan mengikuti asar mereka, minal muttabi'in. Wajtahada fi suluki sabilil muttaqin, dan mereka bersungguh-sungguh serius di dalam menelusuri atau menjalani jalannya orang-orang yang bertakwa. Wa kana ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maka mereka, para pengikut tersebut, para a'immah dan orang-orang yang bersama dengannya, ma'al ladzina taqaw, bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, selesai penukilan dari Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Qala Harb fi masailihi 'anil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, kemudian Al-Imam Harb menukilkan kalam Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dalam sekian pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Al-Imam Ahmad, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wad-dinu innama huwa kitabullahi azza wa jal. Nah, agama ini hanyalah Al-Quran. Ya, Al-Quran, yaitu kitabullah, kitab sucinya Allah azza wa jal, yaitu Al-Quran. Wa atharun wa sunanun wa riwayatun sihah anil thiqat bil akhbar sahihatil qawiyatil ma'rufah. Nah, dan agama ini, nah, sumbernya adalah athar wa sunan. Athar dan sunan mirip maknanya. Sunnah, ya, athar, serta riwayat yang sahih yang diambil dari as-thiqat, para ulama yang thiqat. Bil akhbar, orang yang dipercaya berita-beritanya. Bil akhbar sahihah, dipercaya berita-berita yang
sahihah, diambil dari orang-orang thiqat berupa berita-berita yang sahihah, al-qawiyah, al-ma'rufah. Yusaddiqu ba'duha ba'dan, yang berita-berita tersebut, ya, asar-asar tersebut, sunan-sunan tersebut, riwayat sahih tadi itu satu sama lain saling menguatkan, saling membenarkan, hatta yantahiya dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ba'dahum min al-a'immatil ma'rufin al-muqtada bihim al-mutamassikina bis sunnah wal muta'alliqina bil athar. Nah, riwayat-riwayat tersebut hingga sampai berujung kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, riwayat-riwayat yang sahih yang diambil dari para ulama tsiqat, orang yang terpercaya berita-beritanya, hadis-hadisnya, penukilan-penukilannya, ya, dengan kesikohan, dengan kesikohan yang kuat dan masyhur, dikenal kesikohannya, sampai berita-berita tersebut berujung kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'immah, ya, al-ma'rufin, imam-imam yang dikenal setelah generasi-generasi tersebut, al-muqtada bihim, yang disuri tauladani, yang diikuti, al-mutamassikina bis sunnah, yang dikenal sikap tamassuknya terhadap sunnah, wal muta'alliqina bil athar, dan selalu mengikatkan diri dengan athar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya pelajaran kita, mempelajari manhajus salafi ini adalah kebutuhan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan merupakan karena kita butuh untuk selamat. Karena kita semuanya butuh untuk selamat, sehingga pelajaran kita mempelajari manhajus salaf atau manhajus salafi ini, syahadu alla ilaha illallah, adalah dalam rangka untuk mencari keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjalani jalan yang lurus ini sampai Allah panggil kita dan sampai kita wafat nanti. Amin Allahumma amin. Kita cukupkan sekian. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz Zain. Nah, di Jember sudah azan ini? Oh, Masya Allah. Oh, sedikit lebihan ya, lebih itu ya. Khair insyaallah.